Baik, shalom semuanya. Pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama membaca di salah satu bagian firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Silakan Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, dan mungkin kalau di layar sudah muncul, kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Yohanes pasal 15 ayat 13. Jika sudah mendapatkan, mari saya undang kita sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama dengan jelas dan tegas. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi saya akan menegaskan firman Tuhan ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini sebetulnya kita sudah memasuki minggu ke-7 dari yang disebut Minggu Sengsara. Jadi kalau masa Prapaskah itu kita menyebutnya, kalau di kalender gerejawi itu adalah minggu-minggu sengsara. Kalau di Natal kita mengenal sebagai minggu-minggu Advent. Jadi sebelum masuk peristiwa Jumat Agung pada hari Jumat yang akan datang dan Paskah pada hari Minggu berikutnya, kita memasuki minggu-minggu sengsara. Dan hari ini kita memasuki minggu sengsara yang ke-7 sebelum hari Jumat Agung, di mana kita akan bersama-sama kembali mengenang peristiwa di mana Yesus dia mengalami penderitaan, dia disiksa dan akhirnya mati menebus dosa-dosa kita. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu makna pengorbanan Yesus atau makna pengorbanan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang pengorbanan, ya tentu saja hal ini juga sudah sering ya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan kita menyebutnya pada akhirnya adalah pengorbanan. Suatu pengorbanan. Sebagai contoh ya, misalnya ketika bangun pagi hari Minggu, kita kan harus memilih, kita harus memutuskan antara ke gereja atau tidak ke gereja. Itu adalah satu pilihan. Dan sekaligus saya bisa menyebutkan ini sebagai salah satu contoh yang sederhana tentang satu pengorbanan juga. Ya, apalagi kalau semisal ya ditambah dengan cuaca yang hujan misalnya ya, itu tantangan sebetulnya ya. Itu satu tantangan yang benar-benar menguji kita. Apakah kita masih setia? Apakah kita rela berkorban, menyediakan waktu kita datang beribadah kepada Tuhan sekalipun situasi kondisi hujan misalnya ya, itu bisa kita sebut sebagai satu pengorbanan. Harus bangun pagi ya kan, seperti itu ya, harus bangun pagi mempersiapkan segala sesuatu, berusaha untuk tidak terlambat datang ke gereja. Itu membutuhkan perjuangan Bapak Ibu, tidak gampang memang, apalagi ibadah kita ini jam 7 pagi. Jadi benar-benar membutuhkan satu usaha, satu effort yang cukup tinggi di situ untuk kita menyediakan waktu kita datang kepada Tuhan. Pengorbanan yang lain bisa kita sebut juga itu dari segi waktu ya Bapak Ibu ya. Dari segi tenaga ya, kita juga berkorban. Ya. Bapak Ibu yang melayani di tempat ini sebelum hari hari Minggu kita masuk dalam pelayanan, ada waktu yang kita sediakan. Pengorbanan waktu. Dari segi tenaga kita juga menyiapkan tenaga kita untuk terlibat dalam suatu pekerjaan Tuhan. Itu membutuhkan yang namanya pengorbanan. Ya. Kemudian pengorbanan dari segi materi. Ya, kita dilatih, kita diajarkan juga Bapak Ibu ya untuk bagaimana kita bisa berkorban dari segi materi yang kita punya. Tapi kan saya juga berkekurangan Bu Marlina, hidup saya juga pas-pasan. Ya, kita semua mungkin ya pernah berpikir seperti itu. Tapi kapan lagi kita bisa berkorban dari segi ini kalau tidak dimulai dari sekarang.
Ya, apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan, mari kita kerjakan. Baik itu Bapak Ibu mau berkorban dari segi waktu, dari segi tenaga, maupun dari apa yang kita punya, harta, benda, kekayaan, materi, apapun yang kita punya. Ketika kita melakukan semuanya itu, ketika kita melakukan semuanya itu dengan hati kita, Tuhan, ini yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Motivasi kita benar, motivasi kita beres, motivasi kita tulus, maka itulah yang disebut dengan sebuah pengorbanan. Ya. Ini baru bagian pengantarnya bagi kita ya Bapak Ibu ya. Berbicara tentang pengorbanan juga, tidak ada satu pengorbanan yang lebih besar ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 13 tadi ya, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, Yesus telah terlebih dahulu berkorban untuk kita. Oleh sebab itu kita juga belajar bagaimana kita berkorban untuk Tuhan. Arti pengorbanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk orang yang kita sayangi atau orang yang kita cintai dan arti di dalam hidup kita. Itu pengertian dari pengorbanan. Jadi suatu tindakan yang kita lakukan untuk orang yang kita sayang, orang yang kita cintai, orang yang benar-benar berharga di dalam kehidupan kita. Suatu tindakan, berbicara tentang suatu tindakan itu adalah hal yang aktif, bukan suatu hal yang pasif. Ada tindakan, ada aksi di situ yang harus kita lakukan, tindakan kita. Ya, yang harus kita lakukan untuk orang yang kita sayangi, cintai, hargai dan sangat berarti di dalam kehidupan kita. Ya, itu arti dari sebuah pengorbanan. Kalau pengorbanan menurut KBBI, di sini saya tulis, itu berbicara tentang proses, berbicara tentang caranya, ya. Jadi ada proses, ada cara dari perbuatan mengorbankan itu. Dan dalam konteks kita sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung dan Paskah, maka kita melihat di sini proses atau cara yang dipilih oleh Yesus, yaitu melalui jalan Via Dolorosa. Jalan penderitaan yang harus Yesus lalui atau lewati. Nah Bapak Ibu, ada satu ungkapan ya yang mungkin juga sudah lama kita dengar dan kedengaran sedikit klise gitu ya. Ada ungkapan-ungkapan yang mengatakan seperti ini untuk menunjukkan pengorbanan ya. Lautan pun kan ku seberangi, waduh ya. Gunung pun kan ku daki demi cintaku padamu. Waduh ya, ini kata-kata apa ya yang sudah saya yakin ya Bapak Ibu pasti pernah mendengar ini ya. Lautan akan ku seberangi, gunung akan ku daki demi menunjukkan cintaku padamu. Itu satu ungkapan sebetulnya ya. Kedengaran seperti hiperbola, satu kalimat yang tidak mungkinlah kita menyeberang lautan ya. Tidak mungkinlah kita mendaki gunung gitu ya hanya untuk menunjukkan cinta kita. Tapi itu merupakan satu pernyataan yang menunjukkan sebetulnya kalau kita maknai secara baik dan positif, menunjukkan adanya sebuah pengorbanan di situ. Bahwa apapun yang kita lakukan demi orang yang kita sayang, demi orang yang kita cintai, apapun pasti akan kita lakukan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Coba lihat samping kanan kirinya dulu. Setuju enggak? Gitu ya. Apapun akan kita lakukan. Benar ya? Demi orang yang kita sayang itu tadi. Nah Bapak Ibu, seharusnya seperti itu juga cinta kita, kasih kita itu kepada Tuhan. Tuhan, demi Engkau apapun juga akan aku lakukan. Amin. Luar biasa itu Bapak Ibu ya. Kalau demi manusia, kalau demi orang saja kita bisa berkata seperti itu, maka seharusnya untuk Tuhan pun demikian. Ya, karena kita melihat bahwa Tuhan itu pengorbanannya sangat luar biasa bagi kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Setidak-tidaknya ada 3 yang saya renungkan dari bagian firman Tuhan ini yang berbicara kepada kita tentang makna pengorbanan Kristus. Saya mencatat, saya menuliskannya di sini ada 3. Yang pertama, pengorbanan Kristus itu memerdekakan kita dari belenggu dosa. Pengorbanan Kristus itu memerdekakan kita dari belenggu dosa. Atau dengan kata lain bahwa pengorbanan Yesus itu mendamaikan manusia yang berdosa. Kita, Bapak, Ibu, dan saya yang berdosa ini diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama ya, kejatuhan manusia dalam dosa di Kejadian pasal 3. Ya, ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Hidup mereka serta-merta langsung pada waktu itu juga mengalami terputus hubungannya dengan Allah. Karena dosa yang dilakukan oleh manusia itu tadi. Manusia tidak layak lagi, Adam dan Hawa tidak layak untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Allah. Sehingga Allah yang kemudian berinisiatif datang mencari Adam dan Hawa. Dia berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Kasih Allah terlihat di sana. Kasih Allah tergambar dengan jelas ketika Allah mencari manusia yang berdosa di dalam Kejadian pasal 3. Manusia lari, bersembunyi, menutupi ketelanjangannya dengan segala macam cara, menutupi ketelanjangannya, malunya mereka itu dengan menyemat daun pohon ara. Karena mereka tahu bahwa mereka sudah berbuat dosa, melanggar perintah Allah. Perbuatan dosa itu adalah ketika kita melanggar perintah Tuhan. Tuhan menyuruh kita melakukan A, tapi kita melakukan yang lain. Itu dosa. Tidak sejalan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ada inisiatif Allah. Bukan manusia yang datang mencari Allah. Ya, ingat baik-baik bahwa inisiatif kasih penyelamatan manusia dari dosa itu berasal dari Allah sendiri. Allah datang menyapa, mencari orang yang berdosa, mencari, memanggil dengan kasih-Nya. Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah Allah tidak tahu Adam ada di mana? Apakah Allah tidak tahu mereka sudah melanggar, mereka sudah berbuat dosa? Tidak. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi Dia melakukan itu. Dia mencari, Dia memanggil Adam dan Hawa dan menanti respon yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Adam dan Hawa. Itu awal mula kisah penciptaan. Kita perlu belajar ya, ketika Natal, ketika Paskah, maka kita harus mundur jauh ke belakang. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejak kejatuhan manusia itu, lalu Allah berinisiatif mencari, memanggil Adam dan Hawa, lalu mengganti daun pohon ara itu dengan kulit baju dari kulit hewan, dari kulit domba. Di situ mulai terlihat, mulai tergambarkan bahwa ada suatu pengorbanan. Ada yang harus dikorbankan di sana untuk manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu. Lalu selanjutnya kita melihat bahwa untuk manusia ini ditebus, dihapus dosanya. Lalu Allah memberikan aturan-aturan gitu ya. Kalau kita mempelajari Perjanjian Lama, manusia atau orang-orang Israel, para imam, mereka harus datang kepada Allah dengan membawa segala jenis korban persembahan yang sudah diatur oleh Tuhan, dan itu tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Sudah ada aturannya, apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus dipersembahkan, itu ada aturannya, dan semuanya itu Allah yang membuat. Domba yang tidak bercacat celah, ya. Domba yang sempurna. Kalau tidak mampu memberikan korban persembahan berupa domba, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru,
itu bisa juga dipakai burung, ya, merpati yang dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai satu korban yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak sembarangan, harus melewati seorang imam. Tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Di dalam perjanjian lama itu semua ada aturannya. Nanti kita akan belajar sampai masa perjanjian baru pada pagi hari ini. Ya, jadi ketika orang-orang Israel berbuat dosa dan mereka harus mengakui segala dosa dan perbuatan yang sudah mereka lakukan, itu mereka harus datang melewati seorang imam. Jadi di dalam kemah perjanjian, di dalam tabernakel itu ada ruang yang disebut ruang kudus dan ruang maha kudus. Yang boleh berada di dalam ruang maha kudus itu hanyalah imam yang menjadi perantara antara bangsa Israel yang berdosa, antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Dan itu hanya bisa datang seorang imam yang mewakili orang-orang Israel. Diatur sedemikian rupa oleh Tuhan, itu menggambarkan Bapak Ibu ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang benar-benar kudus adanya, Allah yang suci adanya. Dan kita manusia yang berdosa ini tidak layak untuk datang kepada Allah yang kudus itu. Gitu ya Bapak Ibu ya, ini kita perlu memahami supaya benar-benar kita ini menghargai pengorbanan dari Yesus Kristus. Benar-benar kita meresapi makna pengorbanan dari Yesus Kristus. Benar-benar kita tahu, menghargai betapa Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu dan saya. Dan kita tidak mempermainkan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan kasih bagi Bapak Ibu dan saya. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Kalau kita melihat ilustrasi jembatan keselamatan, Bapak Ibu mungkin pernah melihat ya, ilustrasi tentang jembatan keselamatan. Di sini manusia yang berdosa, di sini adalah Allah yang kudus. Di tengah-tengah di sini itu ada jurang pemisah yang sangat dalam, yang tidak terukur. Antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus itu ada jurang yang harus disambung, yang harus ada penghubungnya. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa ini bisa sampai kepada Allah yang kudus. Supaya manusia yang berdosa ini yang hidupnya nanti kelak kalau tidak bertobat ya, neraka menjadi tempatnya, mendapatkan jalan keselamatan dan menuju surga yang kekal. Dan Yesus Kristus berdiri di tengah-tengah itu. Dia mendamaikan antara manusia dengan Allah lewat jalan yang kita sebut sebagai jalan salib. Jadi berbahagialah Bapak Ibu dan saya. Berbahagialah setiap kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, mengaku dengan iman, dengan kesadaran kita memilih Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Karena tidak ada jalan lain Bapak Ibu ya. Tidak ada jalan lain. Yesus sendiri berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapakku jika tidak melalui aku, jika tidak melalui Yesus. Di luar Yesus ada keselamatan? Di luar Yesus ada hidup yang kekal? Tidak ada. Ya, jawabannya hanya di dalam Yesus. Itulah makna pengorbanannya yang pertama. Pengorbanannya memerdekakan kita dari belenggu dosa. Ya, hidup kita yang penuh dengan dosa itu dimerdekakan oleh Tuhan. Pengorbanan Yesus mendamaikan Bapak Ibu dan saya dengan Allah yang Maha Kudus. Lalu yang kedua, pengorbanan Yesus itu mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Amin. Kita katakan amin dulu bersama-sama. Amin. Amin. Bapak Ibu, pengorbanan Yesus itu seharusnya mendatangkan perubahan dalam kehidupan
dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini mari kita belajar dari para murid. Ya. Bapak Ibu, kita mengetahui bersama dalam peristiwa menjelang Yesus ditangkap, itu Yesus bersama dengan para murid kan? Mereka bersama-sama. Di situ ada Simon Petrus ya. Simon Petrus ini tipikal orang yang menggebu-gebu, berapi-api. Ya, saya enggak tahu ya kalau dalam 4 temperamen itu dia mungkin masuk di koleris ya, tipe pemimpin ya, menggebu-gebu, belum apa-apa dia sudah bilang kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi dengan Tuhan, saya tetap akan setia. Itu Simon Petrus, ya, berapi-api sekali, semangat sekali. Tapi Yesus sudah tahu. Yesus bilang apa? Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku. Itu kondisi para murid. Sebelum Yesus ditangkap, mengalami penderitaan, sampai Yesus disalibkan pun kondisi mereka masih seperti itu Bapak Ibu. Mereka lari satu persatu meninggalkan Yesus. Simon Petrus kalah dengan perkataan seorang wanita yang bilang kepada Simon Petrus bahwa, oh ini salah satu pengikut Tuhan. Saya melihat dia setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Lalu Simon Petrus bilang, apa kepada perempuan itu? Oh tidak, saya tidak mengenal dia kok. Ini dalam bahasa saya sehari-hari ya. Tapi itu ada di dalam kitab suci kita. Menjelaskan dengan jelas kepada kita. Mereka lari meninggalkan Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan. Meninggalkan Tuhan sendiri, hanya tinggal Yohanes aja yang ikut Tuhan Yesus bersama dengan Maria ibunya sampai Yesus benar-benar disalibkan dan mati. Ya, sehingga ketika Yesus mengucapkan 9 perkataannya ketika dia di atas 7 perkataannya di atas kayu salib itu, dia berkata kepada Yohanes bahwa Yohanes ini ibumu, dan dia berkata kepada Maria, Maria ini adalah anakmu, menunjuk kepada Yohanes. Kenapa? Di mana murid-murid yang lain? Kabur Bapak Ibu, hilang, pergi meninggalkan Yesus. Orang yang tadinya berapi-api, orang yang tadinya menggebu-gebu, orang yang tadinya semangat 45 mengikut Tuhan, tidak ada. Karena apa? Takut. Karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Kok Yesus ditangkap? Katanya raja, katanya Mesias. Kok berakhir seperti ini? Takut dengan masa pada waktu itu. Dengan prajurit-prajurit Romawi dan ahli-ahli Taurat dan yang lainnya. Yang mengadili Yesus. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pengorbanan Yesus mendatangkan perubahan hidup harusnya dalam kehidupan kita. Nanti setelah Yesus dibangkitkan, lalu setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada para murid, memberikan kuasa kepada para murid, yaitu Roh Kudus, barulah timbul perubahan di dalam kehidupan para muridnya. Ya, jadi yang tadinya lari meninggalkan Yesus, itu mereka mulai kembali. Dari yang tadinya tidak setia terhadap Tuhan, mereka kembali lagi untuk menjadi setia. Dari yang tadinya takut, ya, bersaksi tentang siapa Tuhan, menjadi orang yang berani bersaksi. Sehingga ketika sekali berkhotbah, Simon Petrus ini ya, Simon Petrus setelah peristiwa Yesus bangkit, turunnya Roh Kudus dan lain sebagainya, sekali dia berkhotbah Bapak Ibu, 3.000 orang langsung percaya. Dari yang tadinya pengecut, dari yang tadinya takut hanya dengan seorang perempuan. Diberi keberanian untuk bersaksi. Diberi keberanian untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang seharusnya juga terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Perubahan Kristus, pengorbanan Kristus itu harusnya mendatangkan apa? Perubahan. Amin. Perubahan secara apa Bu Marlina? Banyak kalau kita mau berbicara tentang perubahan. Baik itu
berbicara tentang karakter, perubahan sikap, perubahan hidup, perubahan karakter kita. Harus mengalami suatu perubahan. Kalau secara status Bapak Ibu jelas, ya, secara status jelas kita mengalami perubahan. Dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Ketika Yesus berkorban untuk kita ini kan manusia berdosa semua. Ya. Jadi secara status Bapak Ibu dan saya, kita yang adalah orang berdosa, kita yang seharusnya mati binasa, itu menjadi orang yang dibenarkan. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Dalam suatu ruang pengadilan, ya, misalnya ada seorang terdakwa yang vonis hakim mengatakan kepada dia bahwa Anda jelas-jelas bersalah dan harus dihukum mati sesuai KUHP pasal berapa ya kalau hukum mati itu 340 ya atau berapa ya, saya agak lupa. Anda mendapatkan hukuman mati, dihukum mati nih. Bapak Ibu, perasaannya bagaimana ya kalau seandainya kita yang divonis seperti itu? Kita berandai-andai dulu lah sedikit biar enggak ngantuk juga ya. Silakan Bapak Ibu coba sih berandai-andai seandainya kita ini divonis ya, pengadilan ini kan sah, tidak dapat diganggu gugat. Ya. Divonis hukuman mati oleh hakim. Tidak ada yang bisa menggantikan. Bagaimana perasaan kita? Takut? Sedih? Pasrah? Melawan? Naik banding, ya melawan dengan naik banding ya, bisa. Tapi kalau naik banding pun di pengadilan berikutnya, kalau masih tetap putusannya hukuman mati, mau enggak mau kan kita harus menerima. Lalu kemudian datanglah ya seorang penyelamat yang berkata bahwa kamu dihukum mati ya, tapi saya memberikan anugerah. Kamu dibebaskan dari hukuman mati itu. Perasaan kita bagaimana Bapak Ibu? Yang sebentar lagi menuju kematian, kemudian ada tawaran, ada anugerah, ada kesempatan bagi kita untuk dibebaskan, untuk dimerdekakan dari hukuman mati tadi. Perasaan Bapak Ibu dan saya bagaimana kira-kira? Wah, bahagia luar biasa itu. Ya kan? Sewenangnya enggak bisa digambarkan, sukacitanya enggak bisa digambarkan, langsung buat syukuran dan lain-lain ya, kira-kira seperti itu ya. Karena sudah dibebaskan dari hukuman mati itu tadi, undang semua jemaat, ayo kita syukuran bersama-sama karena saya telah dibebaskan oleh hakim. Ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, itulah gambaran kita. Ketika kita hidup di dalam dosa dan harusnya kita yang dihukum, lalu Allah mengutus Yesus Kristus dan memberikan pengampunan bagi Bapak Ibu dan saya. Itu kira-kira gambarannya. Amin. Masihkah kita mau bermain-main dengan anugerah Allah? Masihkah kita menganggap sepele pengorbanan Kristus Yesus ini? Tentu tidak ya. Itu yang kedua, pengorbanan Yesus mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Yuk mari kita bersama-sama menata hidup kita. Belajar dari para murid yang tidak setia menjadi setia. Yang lama terhilang menjadi datang kembali, dipanggil kembali. Dari yang tidak sungguh-sungguh, mari kita menjadi sungguh-sungguh. Dari yang masih malas-malasan, mari kita bersemangat, mari kita rajin untuk perkara-perkara rohani. Masa untuk perkara dunia aja kita semangat? Perkara secara rohani yang berhubungan dengan hidup yang kekal, masa kita loyo semua? Ya. Setuju Bapak Ibu? Mari kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Terjadi perubahan di dalam
kehidupan kita masing-masing. Lalu pasti itu akan terjadi juga perubahan secara karakter. Sikap hidup kita tentu saja tidak sama lagi dengan ketika kita masih di dalam dosa, Bapak Ibu. Kalau kita masih tetap hidup lama, tidak berubah menjadi hidup yang baru, sia-sia Bapak Ibu. Ya, Yesus sudah berkorban bagi kita, maka dari hidup lama kita dengan segala tetek bengeknya di sana, dengan segala dosa yang kita jalani di sana, mari kita menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, diubahkan oleh Yesus, mengalami sebuah perubahan-perubahan dalam hidup kita, lalu kita memuliakan Allah lewat perubahan-perubahan hidup tersebut. Amin. Jadi harus terlihat ada perubahan enggak ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? Atau masih tetap? Atau masih jalan di tempat? Berbicara tentang proses, idealnya itu kita mau yang langsung serut naik, step by step naik. Tapi yang namanya proses jatuh bangun itu pasti ada. Ya. Yang namanya proses berubah, kita bukan Ultraman ya. Ultraman itu apa ya? Superhero kan. Kita bukan Superman kan. Yang buka bajunya langsung berubah dari manusia biasa menjadi manusia super. Tidak Bapak Ibu, tapi kita membutuhkan yang namanya proses, dan masing-masing proses itu, masing-masing orang tentu saja berbeda-beda. Kita dibentuk dengan berbagai macam cara, masalah, tantangan, kekurangan, suka duka hidup kita itu membentuk kita, memproses kita supaya kita ini semakin setia gitu loh sama Tuhan. Jangan menghadapi semua tantangan itu malah kabur seperti Petrus, bahkan yang lebih parah menjual Yesus seperti Yudas. Jangan pernah Bapak Ibu ya, kita menukar iman kita. Jangan pernah kita menukar kepercayaan kita, menjual Yesus yang kita imani dengan apapun itu. Baik jodoh, baik pasangan hidup, baik masalah pekerjaan, harta, kedudukan dan lain sebagainya. Mari kita jangan melakukan hal yang sama seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Yudas Iskariot. Sekali Yesus tetap Yesus, setia sampai selama-lamanya. Yang masih kaum pemuda-pemudi ini tolong diperhatikan dengan baik ya. Saya kalau di kelas ya, saya ngajar anak-anak di kelas 9 khususnya, saya menekankan ini dengan baik. Saya bolak-balik menegaskan mereka supaya nancap di dalam pikiran dan di dalam hati dari anak-anak itu. Karena kesempatan kami mendidik itu hanya 3 tahun. Di kelas 9 itu ujungnya, puncaknya. Jadi saya mengingatkan mereka terus, satu saat kamu kalau berpacaran, sudah dewasa nanti, tolong ya, cari pasangan hidup yang seiman. Tidak ada tawar-menawar, mutlak, absolut. Saya bilang gitu ke mereka. Karena apa Bapak Ibu? Karena banyak juga ya yang gagal. Dan kami jumpai itu di dalam pelayanan kami di sekolah. Ada yang dulunya setia sama Tuhan, ke gereja ibadah, tapi ketika lulus 2-3 tahun kemudian kami dengar mereka menikah, berpindah ke keyakinan. Jangan seperti itu. Ya, harus tetap setia, mengiring Tuhan, ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Itu poin yang kedua, Bapak Ibu. Pengorbanan Yesus mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Hal yang harus kita renungkan dari bagian ini adalah perubahan apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu silakan introspeksi ini ya. Jadikan ini sebagai satu bahan refleksi ketika kita akan memasuki hari Jumat Agung minggu yang akan datang. Jadikan itu sebagai satu evaluasi buat kita, bahan perenungan bagi kita.
Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami suatu perubahan ataukah belum? Apakah selama ini kita masih hidup di dalam dosa dan kesenangan-kesenangan pribadi kita, ataukah kita sudah mulai mengalami perubahan, hidup di dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Poin yang ketiga, poin yang pertama tadi saya mengulangi supaya kita tidak lupa. Pengorbanan Yesus memerdekakan kita dari dosa. Poin yang kedua, pengorbanan Yesus mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, pengorbanan Yesus itu mendatangkan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Ini janji Tuhan yang sangat indah. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa. Ini janji Tuhan yang terus-menerus harus kita pegang dan kita hidupi dan kita imani dalam hidup kita sampai akhir hidup kita masing-masing. Pengorbanan Yesus mendatangkan hidup yang kekal bagi Bapak, Ibu, dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, kita hidup di dunia ini, peribahasa Jawa itu mengatakan kita hidup mampir ngombe. Ya benar ya, lafal bahasa Jawa saya ya. Karena kalau saya sering ngomong bahasa Jawa di sekolah, mesti ditertawakan Bapak Ibu ya. Karena ada saja yang salah ngomong, salah ucap saya. Jadi saya ditertawakan oleh teman-teman. Tapi mereka menertawakannya bukan membuli kok ya. Karena memang saya salah gitu ya. Dan saya juga tidak marah ya. Karena mereka menertawakan saya, itu dia. Peribahasa Jawa atau ungkapan dalam bahasa Jawa ini, hidup di dunia ini hanya mampir ngombe. Artinya apa? Hanya mampir minum. Artinya lagi, hidup kita ini hanya sementara. Ya, kita enggak tahu ya masing-masing kita ya. Saya berharap kita semua dikasih umur yang panjang sama Tuhan. Amin. Amin. Harus punya harapan hidup seperti itu ya. Supaya hidup kita ini makin apa ya? Ya makin kita jaga juga dengan baik, pola makan, pola hidup kita perhatikan dengan baik supaya sehat ya dan dikasih anugerah oleh Tuhan umur yang panjang. Amin. Amin ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hidup kita di dalam dunia ini kita enggak tahu sampai kapan. Ya. Setelah hidup di dalam dunia ini ada paham-paham yang mengatakan bahwa sudah setelah kita hidup dalam dunia ini berakhir sudah hidup kita. Ada yang mengatakan bahwa kita nanti diukur dengan segala kebaikan kita, perbuatan baik kita, lalu kita ditaruh di mana sesuai dengan timbangannya. Ada yang pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pemahaman iman Kristen itu mengajarkan kepada kita bahwa setelah kematian itu akan ada satu kehidupan yang akan datang. Pilihannya jelas, hanya ada dua tempat. Tidak ada abu-abu, hanya ada hitam atau putih. Di tengah-tengah ada Bu Marlina, separuh surga, separuh neraka. Gak ada. Jelas. Tidak abu-abu. Ya, jadi secara eskatologis atau secara kehidupan yang akan datang, ya, itu ada satu kehidupan Bapak Ibu. Ya, entah kita hidup kekal bersama dengan Yesus di surga selama-lamanya atau kita juga mengalami penyiksaan kekal. Kenapa saya bilang penyiksaan kekal? Karena selama-lamanya akan disiksa juga di situ. Mengalami penderitaan di dalam neraka. Nah, peristiwa pengorbanan Yesus ya, itu mendatangkan hidup yang kekal bagi kita. Pintu surga terbuka bagi Bapak Ibu dan saya. Pintu surga yang kekal itu loh terbuka bagi kita. Ya kan? Kalau ditanya, ya ini pertanyaan klasik yang kita sudah sering dengar sehari-hari mungkin ya. Dan ini ada juga dalam satu metode penginjilan yang kita kenal dengan metode penginjilan EE. Ledakan penginjilan atau evangelism explosion itu ya. Itu selalu diawali dengan dua pertanyaan. Saya pakai satu aja ya.
Kalau seandainya kita meninggal hari ini, kamu yakin masuk mana? Itu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, benar ya? Kelihatannya kan sepele, kelihatannya kan ini ya. Tes 1 2 3 masih bisa. Aman berarti ini. Tes 1 2 3. Oke, terima kasih Pak Lois. Lagi semangat-semangatnya, kemudian seperti ini. Ya, ini di luar prediksi tapi tetap jalan aja ya. Tes. Oke. Ini lebih mantap bunyinya soalnya ya. Jadi ini saya taruh dulu, ini dimatikan bagaimana? GPL gitu ya. Sampai di mana tadi? Wes blank sudah. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pintu surga terbuka bagi kita ya, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan sampai di pertanyaan tadi ya, saya ingat. Ketika kita ditanya, diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu enggak gampang loh kita menjawab. Bahkan orang Kristen sendiri pun banyak loh yang enggak bisa jawab. Masih ragu. Saya kemana ya setelah ini ya? Setelah hidup berakhir dalam dunia ini, nanti kemana tujuan? Banyak yang masih ragu ketika kita bertanya itu kepada orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena tidak punya pemahaman yang benar. Ya, atau mungkin dia merasa bahwa hidupnya itu tidak sungguh-sungguh berada di dalam Yesus. Masih bingung. Ya. Tetapi bagi setiap kita yang sudah percaya, sungguh-sungguh percaya ya, saya garis bawahi dan menegaskan kata sungguh-sungguh percaya. Tidak mempermainkan anugerah Allah. Tidak meninggalkan Tuhan. Tidak beralih dari iman kepercayaannya kepada Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka janji keselamatan, surga yang kekal itu menjadi bagian Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Siapa yang mau masuk surga di sini? Siapa yang mau masuk surga? Saya mau. Siapa yang mau masuk surga? Semua kita ya mau masuk surga. Maka setialah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin ya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Supaya kelak suatu hari kemudian kita juga bisa memuji Tuhan bersama-sama seperti ini di surganya yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan marilah kita masuki masa-masa beberapa hari ke depan sambil mengenang kembali. Bapak Ibu mungkin bisa mendengar pujian di rumah ya tentang bagaimana Yesus berkorban bagi kita. Supaya ketika kita masuk dalam hari Jumat Agung, benar-benar hati kita siap. Benar-benar di situ kita melihat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus sangat mengasihi kita manusia yang berdosa ini. Amin. Mari kita berdoa.